Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Magafira dengan NIM 2380104 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi Pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Konsep dasar adalah gagasan utama atau pemikiran mendasar yang menjadi landasan dalam memahami, menjelaskan dan mengembangkan suatu bidang pengetahuan. Konsep dasar berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu seseorang melihat keterkaitan antara teori, prinsip, dan praktik dalam sebuah disiplin ilmu. Dalam dunia pendidikan, konsep dasar digunakan untuk memberikan arah dan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu topik, seperti evaluasi pembelajaran, kurikulum, atau strategi mengajar. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir belajar siswa, tetapi juga mencakup seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pembahasan ketiga, tujuan dan objek evaluasi pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, menilai kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan objeknya, meliputi seluruh aspek yang dievaluasi dalam proses belajar mengajar, seperti hasil belajar siswa, kognitif, efektif, psikomotorik, proses pembelajaran, kompetensi guru, media, metode, serta lingkungan belajar. Selanjutnya, pembahasan keempat, jenis dan bentuk evaluasi, yaitu menjelaskan berbagai jenis evaluasi antara lain. Yang pertama, evaluasi formatif selama proses belajar. Yang kedua, sumatif, akhir pembelajaran. Yang ketiga, diagnostik, mengetahui kesulitan belajar. Dan yang keempat, penempatan, placement test. Bentuknya dapat berupa tes, observasi, wawancara, portofolio. Selanjutnya, teknik dan instrumen evaluasi. Yang pertama, membahas secara pengumpulan data hasil belajar, baik melalui teknik tes, objektif, uraian, praktik, dan maupun non-tes, observasi, angket, wawancara, jurnal. Yang kedua, instrumen yang digunakan harus valid, reliable, dan sesuai dengan indikator pembelajaran. Selanjutnya lagi, kami membahas analisis dan penafsiran hasil evaluasi, mencakup kegiatan mengolah data hasil evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa, menafsirkan maknanya, serta memberikan umpan balik baik guru dan siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir, yaitu tindak lanjut evaluasi pembelajaran, berupa langkah-langkah yang diambil setelah hasil evaluasi diperoleh, seperti yang pertama, memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas. Yang kedua, pengayaan bagi yang sudah mahir. Yang ketiga, perbaikan strategi atau metode mengajar oleh guru. Dan selanjutnya kita memasuki kesimpulan, yaitu kesimpulan, konsep dasar adalah gagasan utama atau pemikiran mendasar yang menjadi landasan dalam memahami, menjelaskan, dan mengembangkan suatu bidang pengetahuan. Konsep dasar berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu seseorang melihat keterkaitan antara teori, prinsip, dan praktik dalam sebuah disiplin ilmu. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Konsep dasar evaluasi pembelajaran penting karena menjadi landasan bagi guru dan pendidik dalam memahami hakikat, tujuan, serta fungsi evaluasi itu sendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran, objek evaluasi pembelajaran, jenis dan bentuk evaluasi, teknik dan instrumen evaluasi, analisis dan penafsiran hasil evaluasi.
Tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Itulah tadi hasil presentasi video PPT evaluasi pembelajaran. Jika ada salah kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.